Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Nggih. Malam. Nggih. Malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkesempatan hadir di ruang meeting kali ini dalam acara webinar berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Putu Rediningsih selaku moderator dalam kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Gianyar, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru peserta webinar pada malam hari ini, serta narasumber kita Ibu Komang Trisna Dewi yang sangat kami banggakan. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan dari narasumber, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, mengawali acara, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta wanugrahanya kita dapat berkumpul di ruang meeting pada kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara akan kami lanjutkan dengan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan itu Bapak Kepala SD Negeri 2 Gianyar. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, para peserta webinar pada malam hari ini, izinkan saya sebagai penanggung jawab di SD Negeri 2 Gianyar yang dalam hal ini sangat bangga terhadap Bapak Ibu semua yang antusias, punya semangat, motivasi dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Sebelum saya buka kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa arahan atau kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua, karena ini sangat penting buat kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru maupun sebagai penerus perjuangan pendidikan untuk meningkatkan anak-anak kita di sekolah. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk saling isi, saling memberikan, saling berbagi tentang pengalaman-pengalaman. Semoga hal ini akan membawa hikmah buat kita semua, bagi teman-teman yang nantinya akan mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengikuti seleksi calon guru penggerak ini untuk berikutnya. Mudah-mudahan ke depannya semakin banyak teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Pada malam hari ini saya memberikan dukungan yang luar biasa kepada Bapak Ibu, terutama teman-teman yang hari ini yang sudah masuk ke dalam tahapan calon guru penggerak. Semoga kalian bisa mengemban tugas ini dengan baik dan nantinya bisa menyelesaikan proses ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi tidak banyak saya menyampaikan. Semoga kegiatan webinar pada hari ini pada tanggal 9 September 2022 berjalan dengan baik. Maka kegiatan webinar dengan topik pengemasan tentang budaya positif di sekolah kami nyatakan dibuka. Semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar
selanjutnya. Kami kembalikan kepada moderator untuk memediasi atau melanjutkan agenda daripada webinar ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkesempatan membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Acara akan kita lanjutkan ke kegiatan inti, yaitu pemaparan tentang pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu guru kita, Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Nikomang Trisnadewi. Kepada Ibu Komang Trisnadewi, kami persilakan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebelumnya Tiang ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka acara webinar kali ini, serta selalu bersedia membersamai kita bersama untuk selalu berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih juga tidak lupa Tiang sampaikan kepada Ibu Putu Rediningsih selaku moderator yang sudah dengan semangat memandu acara webinar kali ini. Begitu pula dengan rekan guru dari SD 2 Negeri Gianyar dan dari SD lainnya yang bersedia mengikuti acara kita kali ini. Sebelumnya izinkan Tiang mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan rahayu. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, sebelum Tiang memulai kegiatan berbagi kita hari ini, izinkan terlebih dahulu Tiang memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang maya ini, walaupun sebenarnya kita setiap hari bisa berkumpul di sekolah nih. Nah, oleh Bapak itu, pada kesempatan kali ini yang ingin berbagi mengenai budaya positif. Semoga apa yang nanti Tiang sampaikan setidaknya bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita bisa mengimplementasikannya kepada orang lain di sekitar kita. Dan tentunya harapan besar kita bersama-sama adalah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Tiang mohon izin untuk share screen pada sesi berbagi kali ini. Sampun terlihat nih Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Mungkin Tiang ulang deh. Sudah, Ibu Komang. Oke, Bapak dan Ibu. Materi kita hari ini adalah pengembasan modul budaya positif oleh Tiang sendiri, Nikomang Trisnadewi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Gianyar. Sebelum kita memulai, Bapak dan Ibu, ada kalanya kita memulai kegiatan ini dengan kesepakatan terlebih dahulu, ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini Tiang membuat 3 kesepakatan yang mungkin nanti bisa kita jalankan bersama-sama. Yang pertama itu adalah mic Bapak dan Ibu dikondisikan dalam kondisi mute jika memang tidak ada kegiatan tanya jawab atau diskusi. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur chat jika ingin bertanya sebelum sesi tanya jawab atau diskusi dilaksanakan. Dan yang ketiga, Tiang harapkan Bapak dan Ibu bisa aktif berkolaborasi saat sesi berbagi dan saat sesi diskusi untuk bisa bersama-sama menggali pengetahuan kita. Baiklah Bapak dan Ibu, yang akan mulai. Seperti yang modul kita yang pertama itu adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab tentunya.
Dalam modul budaya positif, ada beberapa hal yang akan kita bagi di sini, yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan seperti ladang, dan siswa kita diibaratkan seperti bibit tanaman, Bapak dan Ibu. Dan pastinya kita sebagai guru adalah petani yang merawat tanaman tersebut. Nah, seperti bibit yang ada di sawah, fungsi kita sebagai guru tentu adalah bagaimana usaha kita untuk membuat tanaman itu tumbuh semaksimal mungkin. Bagaimana mereka tumbuh menjadi tanaman yang baik. Begitu juga ketika kita berlaku sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa membiasakan hal-hal yang positif terhadap anak didik kita, sehingga mereka memiliki laku yang positif. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu siswa maksimal adalah dengan cara mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara mengembangkan profil pelajar Pancasila itu adalah dengan membangun budaya positif, Bapak dan Ibu. Budaya positif yang berpihak kepada murid, di mana kita membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif tersebut. Nah, tentunya ketika kita ingin mewujudkan budaya positif, perlu yang ada namanya disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Dan menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya sendiri menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi mereka. Nah, di sini Tiang akan mencoba memulai sebuah kegiatan. Di sini ada beberapa pernyataan, Bapak dan Ibu bisa lihat di sana. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan yang Tiang tuliskan di sana? Di sana ada 3 buah pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif, seperti membaca buku, membersihkan halaman, itu dapat mendisiplinkan murid. Dan pernyataan yang ketiga, bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini Tiang ingin berbagi atau mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin sharing atau mengemukakan pendapat mengenai hal ini. Yang persilahkan. Yang lihat di sana ada yang mau berkontribusi nih, mau menyampaikan apa yang dipikirkan. Dipersilahkan. Oke, di sana Tiang lihat ada Bu Guru Sangayu. Oke, dipersilakan Bu Guru Sangayu untuk berkomentar mengenai pernyataan ini. Terima kasih atas waktunya pada Ibu Komang. Nah, di sini sebelumnya itu Tiang ucapkan dulu penganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, tadi Ibu menjelaskan yaitu tentang pernyataan. Menurut saya, pernyataan nomor 1 dikatakan konsekuensi karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara guru dan murid. Jika terjadi pelanggaran, maka ada konsekuensi yang akan diterima murid. Dan murid pun sudah mengetahui sebelumnya. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring siswa tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Sangayu atas pendapatnya. Tadi Bu Sangayu mungkin menganalogikan hukuman itu dengan konsekuensi. Mungkin ada dari rekan guru yang lain yang ingin menyampaikan pendapat, yang persilahkan.
Di sana ada icon raise hand, mungkin bisa dipergunakan bagi yang ingin ikut menyumbangkan pendapat atau berbagi pengalaman mungkin mengenai pernyataan ini. Oke, ada Putu Sumartini, kebetulan ini adalah teman saya dulu waktu di PGSD. Terima kasih sudah berkenan mengikuti acara kali ini. Silakan Bu Putu yang juga sebagai Kepsek di SD 3 Petulung, ya. Terima kasih Bu Komang, terutama atas undangannya. Walaupun saya ini menerima undangan untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, dengan pernyataan yang Bu Komang utarakan, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan murid, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman, dapat mendisiplinkan murid, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Mungkin sebelum adanya hal yang paling dilakukan oleh guru-guru kita, belum kita mengenal yang namanya kurikulum merdeka. Dan menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan murid tergantung hukuman yang kita berikan. Seperti contoh, seperti Ibu Sayu yang bilang tadi itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan hukuman seperti itu untuk tujuannya mendisiplinkan murid, pasti kita akan melakukan kesepakatan, paling tidak kita tahu apa penyebab dari kita akan melakukan hukuman tersebut dan tujuan yang akan kita capai, kenapa kita harus melakukan hukuman tersebut. Seperti itu menurut saya, Bu Komang. Dan hukuman yang dapat mendisiplinkan murid itu kembali lagi sama kita, apa yang akan membuat kita melakukan hukuman tersebut, apa tujuannya, dan tentunya kita seperti kurikulum yang akan kita hadapi sekarang. Jujur saja, di SD Negeri 3 Petulu saya baru belajar semuanya, karena semuanya begitu baru bagi saya, dan banyak hal yang saya ingin pelajari. Begitu juga dengan mengikuti webinar yang Bu Komang adakan hari ini, merupakan kesempatan yang terbaik untuk saya untuk belajar lebih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putu atas pernyataan dan komentarnya yang diberikan. Ya, berarti sama nih dengan pendapat Bu Sangayu bahwa ketika kita memberi hukuman, kita harus tahu dulu alasan mereka melakukan itu seperti apa dan apakah hukuman itu cocok dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Oke, selanjutnya ada Bapak Ide Bagus Hadi yang raise hand, dipersilahkan Pak Ide Bagus. Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang dapat saya komentari dari kutipan yang dijelaskan Ibu Komang tadi mengenai hukuman dapat mendisiplinkan murid, di sini mungkin saya berpendapat berdasarkan pengalaman yang saya laksanakan setiap hari, mungkin instrumen hukuman ya sedapat mungkin kita usahakan sepersuasif mungkin, tapi menurut saya instrumen hukuman itu tergantung jenis dari peserta didik itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan, misalnya untuk peserta didik yang berasal dari, misalnya anggap saja kita sebagai guru yang global misalnya ya, tidak bisa kita menyamakan cara berkomunikasi kita murid di Bali dengan misalnya murid di Jayapura, misalnya seperti itu. Tingkat kekerasan kita ngomong pada murid pun, cara berkomunikasi kita menyampaikan hukuman itu pun harus adaptif seperti itu. Jadi dalam penentuan instrumen hukuman, menurut saya kita harus menyesuaikan dari peserta didik tersebut. Jadi kurang lebihnya harus adaptif seperti itu. Dan pada komponen memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi, di sini ada kalanya penghargaan tersebut menjadi suatu yang kurang efektif. Mungkin nanti yang bisa bertanya mungkin kepada Bu Komang, mengapa bisa demikian? Niko dimakan ya. Terima kasih, Om. Terima kasih Pak De Bagus atas pernyataannya. Seperti tadi Pak De Bagus juga menyatakan bahwa hukuman itu harus adaptif nih, harus bisa kita sesuaikan juga dengan kondisi murid.
Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk jawaban benar atau salahnya nanti, kita bisa merefleksikan diri setelah mempelajari materi-materi selanjutnya. Jadi nanti kita bisa merefleksi jawaban kita tadi apakah sudah sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, yang lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian harinya berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa di sini ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu adalah dikatakan bahwa ilusi guru mampu mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak dan Ibu guru sekalian, kita tidak akan bisa memaksa murid untuk mau melakukan sesuatu jika memang murid itu memilih untuk tidak melakukan. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal seperti itu terjadi karena kita berpikir bahwa murid itu mengizinkan bahwa dirinya dikontrol oleh sang guru. Nah, saat itulah posisi kontrol guru akan menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid itu pasti memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku mereka yang kita anggap sebagai perilaku yang negatif. Dan ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadangkala penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menguatkan anak didik kita, padahal kita sebenarnya ingin mengontrol mereka. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan atau penguatan yang kita berikan. Nah, ketika itu terjadi, Bapak dan Ibu, maka murid itu akan menjadi tergantung kepada kita sebagai sosok guru, dan murid itu akan nantinya tidak akan mau berusaha untuk berubah. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sering menggunakan kritik atau rasa bersalah murid untuk mengontrol murid menuju identitas gagal mereka. Mereka ketika kita kritik akan menjadi pribadi yang gagal. Mereka merasa buruk, mereka merasa bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, mereka kadang-kadang mengembangkan dialog yang negatif terhadap dirinya sendiri. Oh, saya sudah melakukan kesalahan, berarti saya sudah berbuat salah, berarti saya sudah tidak bisa menghargai orang lain. Jadi, ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang bersalah, itu kadang-kadang tidak bisa menguatkan karakter mereka, Bapak Ibu. Jadi, kadang-kala sulit bagi guru untuk bisa mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Padahal mereka sudah berlaku salah, tapi kita menguatkan mereka dengan kata-kata yang halus. Jadi, itu adalah ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita merasa bahwa anak didik kita adalah anak kecil. Kita merasa bahwa, oh, kamu berhak saya atur, kamu berhak untuk saya paksa melakukan sesuatu. Nah, orang dewasa juga kadang-kadang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Mereka tidak memikirkan kebutuhan murid itu sebenarnya seperti apa. Jadi, kadangkala perilaku ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan kadangkala hubungan antara guru dan murid pun akan menjadi tidak baik. Nah, dari keempat miskonsepsi ini, mesti kita luruskan bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita meluruskan miskonsepsi ini untuk membentuk budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, mari kita bersama-sama untuk meninggalkan miskonsepsi ini menuju konsep baru yang akan saya paparkan pada slide berikutnya, Bapak Ibu. Motivasi perilaku.
Nah, menurut Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita percaya bahwa apapun perilaku manusia, ada 3 hal yang memotivasi mereka untuk melakukan itu. Jadi bagaimana usaha kita sebagai seorang guru untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu bukan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan, bukan karena mereka ingin menghindari hukuman, atau bahkan mungkin saya berperilaku karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari Pak Guru, saya ingin dibilang pintar, saya ingin dibilang anak baik. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri anak tersebut untuk bisa berlaku positif. Jadi perilaku yang mereka akan lakukan itu akan bertahan lama. Jadi ketika memang mereka melakukan karena takut dihukum atau karena menginginkan penghargaan, itu adalah perilaku yang bukan berasal dari dalam dirinya, tapi berasal dari luar dalam diri mereka. Jadi bagaimana usaha kita sebagai seorang guru untuk bisa membantu murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, seperti ini Bapak Guru. Bapak dan Ibu, di sini saya punya sebuah kasus, bukan dibilang kasus sih, kalau bisa kita merefleksi diri sendiri sebenarnya. Bisa Bapak dan Ibu baca bersama-sama. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena kita tidak ingin ditegur oleh atasan kita, dan kemudian kita mendapat peringatan, berarti kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau ketika kita hadir tepat waktu karena kita ingin mendapat pujian dari atasan kita, atau mungkin kita ingin reward dari hal itu. Mungkin kita ingin dianggap sebagai seorang guru yang berprestasi, atau apakah itu motivasi kita? Atau kita memang ingin menjadi orang yang bisa menghargai waktu, menjadi orang yang bisa menghargai diri kita sendiri dan bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, tindakan kita sebagai guru kan sepatutnya dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari kita melakukan hal tersebut? Apakah salah satu motivasi atau mungkin kombinasi dari 2 motivasi atau mungkin ketiga-tiganya? Nah, itu tidak usah kita jawab di sini, tidak usah kita diskusikan di sini, tapi kita sama-sama mari renungkan, kita refleksi diri apa motivasi kita melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, hal yang tadi yang bahas, yang berkaitan dengan motivasi, yang berkaitan dengan hukuman, yang berkaitan dengan konsekuensi, sekarang akan kita coba bahas di sini Bapak dan Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Mungkin kata hukuman, kata konsekuensi, kata penghargaan itu mungkin sudah biasa kita dengar, biasa kita lakukan terhadap anak didik kita. Tapi kata restitusi, mungkin itu adalah satu kata yang terdengar asing bagi kita nih Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba bahas satu-satu nih. Hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada murid, dan murid hanya menerima saja hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman bisa dikatakan bahwa lebih condong akan lebih tidak bisa menguatkan karakter murid. Seperti itu, karena dia hanya bersifat satu arah. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi pasti sudah sering Bapak dan Ibu
dengar, sudah sering Bapak dan Ibu terapkan, apalagi tadi Bu Sangayu juga mengatakan bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus kita berikan ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan. Beda antara hukuman dan konsekuensi, kalau tadi bisa dikatakan hukuman bersifat tidak terencana, konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah kita sepakati terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah dibahas dan disetujui tentunya oleh pihak murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dengan murid, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan dia terima ketika mungkin dia melakukan sebuah pelanggaran. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan data yang akurat, artinya sudah ada data-data sebelumnya yang dimiliki oleh seorang guru ketika dia ingin memberikan konsekuensi terhadap peserta didik atau terhadap murid yang melakukan tindakan indisipliner. Nah, pada tahapan konsekuensi, ketika kita memberikan konsekuensi kepada murid, murid dibuat tidak nyaman Bapak dan Ibu dalam jangka waktu yang pendek. Sementara kalau hukuman, murid itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang tidak pendek, artinya dalam jangka waktu yang lama, karena murid merasa terintimidasi oleh hukuman yang diberikan oleh gurunya. Sementara pada konsekuensi, rasa tidak nyaman itu akan terlihat hanya sebentar saja. Jadi, Tiang rasa konsekuensi itu lebih baik kita terapkan daripada hukuman. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada yang namanya penghargaan. Jadi, Alipon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Alipon mengatakan bahwa di sini ketika kita memberi penghargaan kepada murid kita, sebenarnya kita juga sudah menghukum mereka. Jadi ada keterkaitan antara penghargaan dengan hukuman. Nah, di sini dikatakan bahwa penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif Bapak dan Ibu. Penghargaan bisa merusak hubungan antara guru dan murid. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan kita dalam menilai anak didik kita. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas dari anak didik kita, karena ketika dia bekerja karena ada sesuatu yang dia inginkan, targetnya bukan lagi bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu, tapi targetnya adalah mencari penghargaan yang dijanjikan oleh guru tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa penghargaan mematikan kreativitas mereka. Dan yang terakhir, penghargaan juga bisa dikatakan menghukum Bapak dan Ibu. Nah, yang kita inginkan di sini adalah bagaimana motivasi dari dalam diri anak-anak itu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu bukan dasarnya atas ada sesuatu yang dituju, tetapi mereka memang melakukan itu karena dasar dari keyakinan diri, dasar dari niat dari dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu hampir mirip dengan konsekuensi. Restitusi bersifat terencana, kesepakatan bersama dari proses kolaboratif antara guru dengan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga murid yang tadinya berada di kelompok yang gagal bisa kembali ke kelompok mereka semula dengan identitas yang lebih baik. Jadi di mana karakter anak didik yang tadinya melakukan sebuah tindakan indisipliner ini bisa kita bangun, bisa kita kuatkan kembali dengan kegiatan restitusi. Restitusi Bapak dan Ibu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu untuk bisa bertanggung jawab, mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Di sini peran kita sebagai guru hanya memfasilitasi mereka, memandu mereka, membimbing mereka untuk bisa mencari solusi-solusi dari kesalahan yang mereka buat sendiri.
Nah, di sini kita ingin murid itu belajar dari kesalahannya. Jadi bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itulah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan restitusi, Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita coba berdiskusi lagi Bapak dan Ibu setelah tadi Tiang memaparkan sedikit mungkin mengenai hukuman, konsekuensi, penghargaan serta restitusi. Kita coba mengidentifikasi dari 4 pernyataan ini apakah Bapak dan Ibu memasukkan mereka ke dalam hukuman atau konsekuensi. Mungkin ada yang mau berbagi dengan Tiang, mungkin nomor 1 ada yang mengatakan hukuman, nomor 2 ada yang mengatakan konsekuensi. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, ada yang bisa berbagi dengan Tiang di sini? Oke, Konapi, Bapak dan Ibu, ada yang ingin berbagi mungkin dengan Tiang? Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau kita kaitkan tadi dengan hukuman dan konsekuensi, apakah ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Selanjutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan pernyataan yang terakhir adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang Bapak dan Ibu hanya karena mereka mengobrol dengan teman. Oke, Bapak dan Ibu ada yang mau berbagi dengan Tiang di sini? Apakah ini, mungkin ini sering kita lakukan, G. Apakah itu termasuk hukuman? Apakah itu termasuk konsekuensi? Ada yang ingin berbagi dengan Tiang di sini? Silakan bisa raise hand di kolom fiturnya. Oh, Pak Ide Bagosari, ya. Selalu Pak Ide Bagosari. Yang lain kemana, Niki? Ya, Bapak Ide Bagosari mungkin bisa membantu Tiang mengidentifikasi kira-kira dari keempat pernyataan ini bisa kita masukkan kemana? Apakah ke hukuman atau ke konsekuensi? Kembali lagi ke awal mengenai hukuman atau konsekuensi. Di sini sebenarnya berdasarkan kesepakatan dari guru itu sendiri dengan peserta didiknya. Jadi bisa saja ini dikatakan sebagai hukuman, bisa saja posisinya sebagai konsekuensi. Jadi berdasarkan kesepakatan. Kalau ini memang menjadi hukuman, ya hukuman. Kalau ini memang menjadi konsekuensi, ya konsekuensi. Jadi berdasarkan kesepakatan dari, menurut saya ini ya, berdasarkan kesepakatan dari guru itu dengan murid. Ya, seperti itu. Dimensinya seperti itu. Berarti tergantung kalau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid, walaupun itu tidak berkaitan mungkin dengan indisipliner yang dia lakukan, bisa kita kaitkan dengan konsekuensi manakala memang itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi mungkin ketika berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena hanya mereka mengobrol. Ketika memang itu sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak guru dengan muridnya, mungkin kita bisa masukkan itu ke konsekuensi. Tapi ketika memang itu tidak dibahas sebelumnya dan tiba-tiba mereka dihukum hanya karena mengobrol, mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam hukuman. Terima kasih Pak Gosari atas pendapatnya. Ada yang lain mungkin yang ingin berkomentar? Bu Sangayu, ya, silakan Bu Sangayu. Unmute-nya Bu Sangayu belum dihidupkan mic-nya. Terima kasih. Mungkin kalau menurut Tiang itu dikatakan juga hukuman. Karena hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi mendadak, hukuman itu sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Kan seperti itu. Dan murid itu tidak apa yang akan terjadi. Dan tidak ada kaitannya antara mengobrol dengan berjemur di lapangan. Seperti itu, Bu Komang. Terima kasih Bu Sangayu. Berarti Bu Sangayu mengaitkannya bahwa
tidak ada korelasi antara kita dijemur dengan tindakan kita mengobrol bersama teman. Oke, terima kasih Bu Sayu. Berarti seperti itu dapat kita simpulkan bahwa apapun bentuk pernyataannya, ketika memang itu sudah ada kesepakatan di awal antara pihak guru dengan murid, mungkin bisa kita masukkan ke konsekuensi. Tapi ketika memang itu tidak ada kesepakatan di awal, dia bersifat tiba-tiba, tidak terencana, mungkin kita bisa masukkan ke dalam hukuman. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparannya, atas pendapatnya. Yang coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada pernyataan kembali. Mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu? Nah, kemungkinan ketika kita menanyakan itu kepada anak-anak, mereka akan menjawab, karena saya ingin menjadi orang yang disiplin, Ibu. Karena saya takut Ibu terlambat, nanti disuruh berbaris di belakang. Jadi, kemungkinan kita akan mendapatkan banyak jawaban dari pernyataan mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti pernyataan yang kedua juga, mengapa kita harus saling menghargai? Kemungkinan jawaban yang kita terima dari murid adalah, itu kan satu bentuk toleransi, Ibu. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Saya meyakini bahwa toleransi itu adalah bagaimana kita bisa saling menghargai. Itu kemungkinan jawaban yang bisa kita terima. Tapi ada kalanya juga murid-murid ada yang mengatakan, kenapa kita harus saling menghargai? Supaya saya tidak berantem, Ibu, dengan teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita temukan jawaban dari berbagai karakter murid kita. Nah, Bapak dan Ibu, dari beragam jawaban yang disampaikan oleh murid kita, di sana kita akan melihat nilai-nilai disiplin atau toleransi. Nah, nilai-nilai inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi bagaimana anak-anak meyakini bahwa ketika dia datang tepat waktu, itu bentuk keyakinannya terhadap sikap disiplin. Bagaimana ketika dia bisa saling menghargai, saling menghormati antar temannya, karena dia meyakini bahwa itu adalah salah satu bentuk toleransi. Nah, nilai-nilai inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, Bapak dan Ibu, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, maupun ras. Kita akan ke slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Tiang yakin Bapak dan Ibu semua di sekolah pasti sudah memiliki peraturan kelasnya masing-masing, pasti sudah memiliki kesepakatan kelasnya masing-masing yang Bapak Ibu bangun bersama anak-anak. Nah, tujuan kita mempelajari keyakinan kelas adalah agar kita mampu memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi, sebagai arah, serta tujuan sebuah kelas sehingga menjadi landasan pemecahan masalah ketika terjadi sebuah masalah di kelas tersebut. Jadi ketika memang terjadi sebuah masalah, kita bisa kembali lagi ke keyakinan kelas. Kita bisa menggali itu dari anak-anak. Apakah mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah sudah mereka melaksanakan keyakinan kelas itu. Jadi tujuan utama kita membuat keyakinan kelas adalah ketika terjadi suatu masalah, kita bisa pecahkan dengan keyakinan kelas tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh kegiatan ketika Tiang menerapkan keyakinan kelas. Nah, di sini Tiang menuliskan harapan kelas impian apa sih yang mereka inginkan. Terus ketika mereka sudah memimpikan sebuah kelas impian, bagaimana cara mereka menerapkan kelas impian tersebut. Nah, di sini adalah dokumentasi ketika mereka menempelkan pernyataan-pernyataan yang mereka buat, harapan yang ditulis oleh siswa. Terus ketika mereka sudah memiliki harapan, yang juga menginginkan harapan itu harus mereka wujudkan dengan cara seperti apa. Yang juga ingin mereka menuliskan solusinya di sana. Nah, akhirnya setelah kita buat sebuah keyakinan kelas, kami deklarasikan bersama-sama selama seminggu
Di awal itu kami terus mendeklarasikan keyakinan kelas supaya apa? Keyakinan kelas itu dipahami oleh anak-anak. Keyakinan kelas itu bisa mereka maknai bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka dapatkan dari sana. Ini bentuk deklarasinya, ini bentuk bagaimana mereka merasa senang dari ekspresinya bisa terlihat setelah bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas yang Tiang buat bersama kelas 5 Melati. Di sini salah satunya Tiang baca, kami guru dan murid kelas 5 Melati meyakini, memiliki keyakinan bahwa dengan belajar bersungguh-sungguh, kami akan menjadi orang yang sukses dan berguna. Dengan melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab dan tidak membuang sampah sembarangan akan membuat kelas kami bersih dan nyaman. Itu salah satunya. Dengan sikap saling menghargai antar sesama dapat membuat kelas menjadi tertib, aman, dan menyenangkan. Dan ada 2 lagi di bawahnya. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang akhirnya kami rangkum menjadi 5 keyakinan kelas yang dibentuk bersama-sama secara kolaboratif. Jadi kami awalnya meminta ide dulu anak-anak, mereka menginginkan hal yang seperti apa. Setelah mereka punya keinginan, kita eksplor lagi cara mereka menggapai keinginannya itu seperti apa dalam bentuk solusi, dan akhirnya kita sepakati inilah keyakinan kelas yang kita inginkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita lanjut ke slide berikutnya nih. Setelah tadi kita mempelajari keyakinan kelas, ternyata dari keyakinan kelas itu dari perilaku disiplin murid, dari perilaku indisiplin murid, itu ada kebutuhan dasar mereka, Bapak dan Ibu. Jadi ada kebutuhan dasar mereka yang sebenarnya kita sebagai guru itu harus belajar bagaimana memetakannya, belajar bagaimana memenuhinya. Nah, kita meyakini bahwa setiap tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan, Bapak dan Ibu. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti kita berusaha terbaik mungkin ketika kita punya goal, ketika kita punya tujuan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, di sana kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini, Bapak dan Ibu. Jadi usaha kita bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah salah satu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi bagaimana kita sebagai manusia, khususnya murid mungkin berusaha untuk memenuhi keinginan kita untuk bertahan hidup seperti dari makanan, dari rumah, kesehatan, seperti itu. Semisal kalau mungkin kita bisa contoh di sekolah kita ketika mungkin ada anak-anak kita yang tanpa sengaja mungkin mengambil makanan temannya. Dia melihat temannya membawa makanan yang begitu banyak, dia mengambil. Kita tidak harus selalu mengatakan bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang salah. Kita harus melihat dulu sebenarnya pasti ada alasan mereka melakukan itu. Kemungkinannya saja salah satu kebutuhan mereka untuk bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Entah mereka tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya, entah makanannya itu kurang menurut mereka. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata dari perilakunya itu ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak kita penuhi. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kita juga sebagai manusia pengen disayang, pengen dicinta, betul kan Bapak dan Ibu? Tidak pasti semua inginnya hidupnya itu penuh dengan kasih sayang, ya. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kita juga ingin memberi, kita juga ingin menerima kasih sayang. Anak-anak yang seperti ini, Bapak dan Ibu, biasanya memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang itu yang sangat tinggi. Mereka itu adalah tipe-tipe anak yang ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka adalah tipe-tipe anak yang ingin disukai oleh semua temannya. Biasanya tipe anak seperti ini akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena mereka suka dengan sosok gurunya.
Jadi tipe anak seperti ini akan punya guru idola Bapak dan Ibu. Nah, bagi mereka teman, guru yang mereka sukai itu adalah hal yang sangat penting. Dan tipe anak-anak seperti ini juga pasti akan suka bekerja di dalam kelompok Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita mengetahui anak dengan kebutuhan dasar rasa sayang dan diterima itu memiliki sebuah masalah, kita bisa nanti memetakan apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan akan kebebasan, freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan tipe seperti ini biasanya memerlukan kebebasan yang tinggi. Mereka menginginkan pilihan, jadi mereka tidak akan suka ditentukan. Kamu harus melakukan seperti ini, mereka tidak akan suka seperti itu. Mereka harus disediakan beberapa pilihan yang bisa mereka tentukan sendiri, mereka mau seperti apa, Bapak dan Ibu. Anak-anak dengan tipe seperti ini itu perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba hal yang baru. Dan paling penting, anak yang memiliki dengan tipe kebebasan ini tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Jadi untuk memfasilitasi murid dengan kebutuhan dasar akan kebebasan, itu adalah kita sebagai seorang guru memberikan kebebasan kepada mereka, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka menghasilkan sebuah produk dari apa yang mereka pelajari dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak boleh memaksakan bahwa oh kamu harus mengarang, kita tidak boleh. Jadi kita bisa memberikan kebebasan kepada mereka menentukan produk yang mereka inginkan, belajar dengan cara seperti apa, asalkan tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tercapai, Bapak dan Ibu. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh gurunya. Jadi ketika mereka punya prestasi, mereka ingin diakui, mereka ingin didengarkan. Biasanya anak-anak seperti ini harga dirinya tinggi. Mereka benar-benar harus bisa kita apresiasi, Bapak dan Ibu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya pasti selalu akan ingin menjadi sosok pemimpin. Mereka juga akan mengamati lingkungan di sekitar mereka sebelum mencoba sesuatu hal yang baru. Dan anak yang seperti ini akan cepat merasa kecewa ketika keinginan yang mereka harapkan itu tidak tercapai. Nah, biasanya anak yang seperti ini juga Bapak dan Ibu terlihat rapi dan sistematik dalam melakukan sebuah pekerjaan. Mereka sudah terinci, jadi mereka sudah terencana, oh ini yang harus saya lakukan dari A sampai Z, itu mereka sudah pikirkan sekali. Dan yang terakhir itu adalah Bapak dan Ibu, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan. Tentu Bapak dan Ibu juga pasti senang bermain, ya. Kita juga ketika bekerja, mengajar itu kadang-kadang pengen refresh, pengen suasana kelas menyenangkan, pengen tertawa bersama anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya selalu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka enjoy dengan pekerjaan mereka. Mereka juga akan berkonsentrasi tinggi atau sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu ketika memang apa yang dia lakukan itu dia sukai, dia senangi, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa apapun tindakan murid kita, baik itu bertindak positif, baik itu bertindak negatif, itu adalah salah satu bentuk mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Karena mereka merasa ada sesuatu yang harus mereka penuhi. Seperti tadi, karena mereka merasa lapar untuk bertahan hidup, mungkin dia mengambil makanan temannya. Ketika dia ingin merasa dicintai, bagaimana mereka mungkin kalau bahasa kita itu baper atau enggak caper ke gurunya, terus mencari gurunya, itu karena mereka ingin diperhatikan, karena mereka ingin mendapatkan perhatian, mereka ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, oke, yang lanjut ke selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu ke posisi kontrol. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, kita mengetahui bahwa seperti yang kita bahas sudah tadi di awal itu,
tentang restitusi kan. Restitusi itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada murid untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia buat sendiri. Nah, dalam melaksanakan restitusi itu Bapak dan Ibu, ternyata ada posisi kontrol yang harus kita lakukan. Nah, Diana Gosen mengumumkakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah penerapannya itu telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Apakah memerdekakan atau memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa mereka melakukan itu. Nah, berikut akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat kepada murid yang dikenal dengan pendekatan restitusi. Dalam pendekatan restitusi, Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol di sana. Nah, posisi kontrol yang dimaksud itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, penghukum biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, pasti kita akan bersuara keras Bapak dan Ibu. Bersuara keras, setelah itu biasanya tidak memberikan kesempatan kepada murid kita untuk membuat pernyataan mengapa mereka melakukan itu. Jadi nada kita itu adalah nada yang keras, Bapak dan Ibu. Seperti misalnya contohnya, kenapa kamu terlambat? Kita tidak ingin tahu alasan mereka terlambat. Nah, pembuat rasa bersalah. Biasanya ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan gara-gara kamu, ibu seperti ini, ayo dong kerjakan. Kalau tidak, nanti ibu dimarahin loh sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan itu kita buat seolah-olah membuat kita dalam masalah. Jadi anak-anak dibiarkan dalam posisi merasa bersalah terhadap sesuatu yang dia lakukan. Nah, posisi yang terakhir itu ada posisi teman Bapak dan Ibu. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai teman ketika menghadapi masalah. Kita selayaknya berbicaranya selayaknya teman kepada murid kita ketika memang dia membuat salah. Tujuannya kita memposisikan diri sebagai teman adalah supaya mereka merasa dekat dengan kita. Mereka mau menceritakan apa yang menjadi masalah mereka, sehingga secara tidak langsung kita bisa memberikan solusi terhadap mereka, memfasilitasi mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, posisi yang keempat itu ada pemantau, Bapak dan Ibu. Posisi pemantau itu lebih kepada kita menjalankan sesuatu itu berdasarkan atas kesepakatan yang kita buat di awal. Ini sama seperti dengan ketika kita hanya menjalankan konsekuensi karena. Misalnya dia tidak buat PR 3 kali, kita pantau, setelah itu kita kasih konsekuensinya. Jadi posisi pemantau itu lebih banyak hanya mengawasi murid. Jadi murid di sini sudah tahu ketika memang dia melakukan kesalahan A, konsekuensinya akan seperti ini. Ketika mereka melakukan kesalahan B, konsekuensinya akan seperti ini. Jadi di posisi pemantau ini juga sebenarnya kita mengajarkan murid untuk bisa lebih bertanggung jawab. Karena mereka sudah tahu ketika saya melakukan kesalahan, konsekuensi ini loh yang kita dapatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir itu adalah manajer. Seperti yang kita ketahui bahwa manajer pada layaknya itu adalah memanage. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa memanage perilaku murid kita. Jadi ketika dia membuat kesalahan, kita ajak dia berdiskusi, kita cari tahu penyebab mereka melakukan kesalahan seperti apa, kita bimbing mereka untuk bisa menebus kesalahannya tentu saja dengan cara yang mereka inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Karena kita percaya bahwa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, kita akan memfasilitasi dia untuk tahu bahwa kesalahan mereka itu dasarnya apa. Kenapa kamu seperti ini? Ayo kita selesaikan bersama-sama. Jadi pasti mereka sudah tahu bahwa ketika saya melakukan ini karena ini, Bu. Sebenarnya ketika saya melakukan kesalahan ini, saya sudah tahu bahwa ini yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Pasti mereka sudah tahu. Jadi posisi kita di sini ketika sebagai manajer,
hanyalah sebatas memfasilitasi, mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, Bapak dan Ibu. Nah, kelima, posisi kontrol ini Bapak dan Ibu, nah seperti ini, penghukum. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat di sini kata-kata biasanya yang digunakan oleh penghukum seperti ini. Patuhi aturan saja, aturan saya, atau awas kamu nanti saya masukkan ke kamar mandi gitu misalnya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi bahasa kita itu seperti menghakimi Bapak dan Ibu ya. Jadi kemungkinan murid itu akan merasa marah dan dendam karena mereka merasa bahwa harga diri mereka di sini sudah tidak dianggap ya. Jadi dengan kata-kata kita sebagai guru yang seperti ini. Dan di posisi pembuat merasa bersalah, ini biasanya kata-kata yang sering kita ucapkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, di posisi seperti ini biasanya anak-anak kita akan merasa tidak berharga karena mereka ditempatkan pada situasi di mana mereka telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi kadangkala posisi pembuat rasa bersalah itu lebih kuat atau lebih dalam dampaknya daripada penghukum, karena kita tahu bahwa ketika emosi anak-anak itu terpendam di dalam dirinya, mereka tidak bisa ungkapkan, itu akan menjadi seperti bola es yang lama-kelamaan akan semakin besar, dan pada saat itu akan meledak dengan sendirinya. Jadi bagaimana supaya kita berusaha untuk menghindari posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid kita. Teman Bapak dan Ibu, ayolah bantu. Ini demi Bapak juga kan. Biasanya kalau teman, jadi selayaknya bagaimana kita memang berbicara dengan teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Masih ada toleransi di sini Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, sebenarnya ada hal positif dan ada hal negatif yang kita dapatkan. Hal positifnya mungkin seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa anak-anak akan dekat dengan kita, anak-anak itu akan mau bercerita tentang masalah yang dia hadapi. Tetapi hal negatifnya di sini adalah ketika kita tidak mau membantu mereka lagi, mereka akan merasa kecewa. Mereka akan merasa dikhianati sebagai seorang teman. Jadi seperti itu. Dan hal lain yang mungkin akan timbul adalah mereka hanya akan bertindak karena guru tersebut. Jadi ada figur gurunya yang dilihat. Seperti misalnya murid itu menganggap Tiang sebagai temannya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu karena dia melihat figur saya. Jadi bukan karena memang ada tugas yang harus dia laksanakan. Jadi itu posisi teman, Bapak dan Ibu. Nah, posisi pemantau. Nah, peraturannya seperti apa? Sanksi dan konsekuensinya seperti apa? Jadi, ini posisi pemantau ini mungkin lebih tepat kita gunakan daripada ketiga posisi sebelumnya ya. Karena kita di posisi pemantau itu sebelumnya sudah ada kolaborasi, sudah ada kesepakatan dengan anak-anak. Jadi ketika melakukan A, konsekuensinya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Seperti yang Tiang katakan tadi, bahwa posisi manajer hanya memanage perilaku murid, kita membalikkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi, apa keyakinan kelas yang kita buat? Kenapa kamu melakukan itu? Jadi, posisi kita ini hanya memfasilitasi murid memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya. Jadi, kita mengajarkan mereka ketika kamu berbuat masalah, tanggung jawab untuk memperbaikinya adalah ada di kamu, bukan ada di ibu guru. Jadi, bagaimana mereka harus bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka buat. Jadi, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, yang paling final di sini dari budaya positif yang kita bahas bersama-sama di sini itu adalah segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Jadi dari sekian hal yang kita sudah diskusikan sama-sama tadi, posisi kontrol, hukuman, apalagi penghargaan itu puncaknya ada di sini, Bapak dan Ibu. Nah, proses 3 tahapan dalam segitiga restitusi didasarkan pada prinsip
utama dari teori kontrol Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita menemukan anak yang melakukan tindakan indisipliner, segitiga restitusi inilah yang diharapkan bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 langkah. Yang langkah paling dasar itu adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Yang kedua, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan. Nah, coba kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Sisi pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga adalah bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang tadinya merasa sebagai pribadi yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi pribadi yang sukses. Anak yang melanggar peraturan adalah anak yang gagal memenuhi salah satu kebutuhannya Bapak dan Ibu. Seperti tadi ada 5 kebutuhan yang mereka miliki. Jadi ketika dia melakukan sebuah pelanggaran karena ada salah satu atau mungkin lebih kebutuhan yang mereka tidak bisa penuhi. Jadi ketika kita mengkritik mereka karena mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang gagal. Jadi ketika kita ingin dia menjadi pribadi yang lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan beberapa kalimat seperti di bawah ini. Kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin agak sulit ya bagi kita ketika kita melihat sudah anak itu berantem. Tapi kita harus menstabilkan identitas mereka dengan mengatakan, tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi, Bapak juga sudah pernah ada di posisi itu, mungkin seperti itu. Jadi, bagaimana kita belajar untuk menstabilkan identitas mereka dulu, dari yang awalnya mereka sebagai pribadi yang gagal, menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa memposisikan diri kita pada posisi mereka. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan dulu ketika saya bersekolah. Nah, kita di sini juga tidak akan menyalahkan mereka. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa kita tidak ingin mencari siapa yang salah dari hal tersebut, tapi kita ingin mencari solusinya. Nah, ketika kita mengatakan hal-hal di atas, mengatakan kalimat-kalimat di atas, bahkan hampir tidak mungkin anak-anak kita itu akan tetap membangkang. Jadi mereka akan menurut Bapak dan Ibu. Nah, sisi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan pasti yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menentukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita cari tahu dulu kesalahan yang mereka lakukan karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasar apanya, apakah bertahan hidupnya, apakah rasa dicintainya, apakah kebebasannya. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu, kita akan tahu cara yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahannya. Nah, menurut teori kontrol, seperti yang di depan sudah dikatakan, bahwa semua tindakan manusia, Bapak dan Ibu, baik itu tindakan yang positif atau tindakan yang negatif, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Jadi, cara berpikir proaktif ini adalah cara berpikir yang mengenali tujuan mereka ketika mereka melakukan tindakan yang salah. Nah, jadi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi kebutuhan mereka adalah dengan seperti ini contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan. Jadi kita menanyakan alasan mereka melakukan itu apa. Nah, seperti ini juga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga buatmu. Jadi kemungkinan ketika misalnya di SD anak kita berantem, kita tidak pernah mengatakan, kita tidak pernah menanyakan kepada mereka sebenarnya ada sesuatu mungkin yang mereka jaga, ada sesuatu yang ingin mereka lindungi sampai mereka harus bertengkar dengan teman-temannya. Karena sering kan kita melihat di SD, Bu, saya diejek, Bu, saya dibilang jelek, mungkin mereka melindungi harga dirinya di sana. Jadi mereka sampai segitunya melindungi harga dirinya sampai mereka harus berantem. Jadi kita apresiasi dulu, kita katakan bahwa kita bangga ketika mereka bisa melindungi apa yang memang
dia hargai. Jadi seperti itu. Kita validasi dulu tindakannya saya yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu. Nah, kita katakan bahwa mereka melakukan itu tidak apa-apa, tapi ada sikap lain, ada hal lain yang harus kamu tambahkan. Seperti itu. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Kita tidak mengatakan bahwa bertengkar itu benar, berantem itu benar, mengejek teman itu biasa-biasa saja. Tapi dalam restitusi, kita harus memahami dulu alasan mereka melakukan itu apa. Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal terbaik dari mereka pada saat yang tepat. Seperti itu. Langkah kedua dan langkah ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ketiga restitusi itu, secara teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Jadi ketika kita sudah bisa menstabilkan identitasnya di langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah kita validasi pada langkah kedua. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan atau kepercayaannya. Mereka akan berpindah dari orang yang gagal menuju orang yang sukses. Nah, apa yang bisa kita ungkapkan ketika kita menanyakan keyakinannya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Seperti tadi, ketika kamu berantem, apakah berantem itu sesuai dengan kepercayaan kelas kita? Apakah mengejek itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati? Dan kamu akan mau menjadi orang yang seperti apa ketika kamu bertindak seperti itu? Jadi seperti itu. Jadi penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Jadi kita juga mengarahkan dari hal yang mereka lakukan itu kita tanyakan, kamu mau jadi sosok orang yang seperti apa? Karena ketika kita mengetahui keinginan anak tersebut, kita memiliki gambaran yang jelas. Jadi kita bisa melangkah, membantu anak-anak untuk tetap fokus pada gambaran masa depan yang mereka inginkan. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah tiga tahapan yang harus kita laksanakan ketika kita ingin melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ketika kita ingin membalikkan keadaan dari anak kita yang tadinya beridentitas gagal karena dia melakukan sebuah kesalahan menjadi identitas yang lebih baik. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, setelah itu kita validasi tindakannya, dan setelah yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinannya. Kita menanyakan mereka ingin menjadi sosok yang seperti apa. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini adalah slide terakhir Tiang. Jadi slide terakhir ini merupakan poin dari budaya positif kita. Nah, demikianlah penjelasan mengenai disiplin positif, mengenai hukuman, mengenai restitusi, penghargaan, juga mengenai keyakinan kelas. Nah, tentu saja ketika kita ingin membangun budaya positif yang berkaitan dengan semua tadi di sekolah, tentunya tidak akan gampang Bapak dan Ibu. Semuanya perlu proses yang panjang. Semuanya perlu kolaborasi antara pihak murid, pihak orang tua, dan beberapa pemangku kepentingan. Jadi, baiklah Bapak dan Ibu, semoga apa yang Tiang paparkan tadi, ada yang bisa diambil hikmahnya, ada yang bisa dipetik. Jadi, bagaimana kita mengambil sisi baiknya dari apa yang Tiang sampaikan tadi. Demikian pemaparan Tiang. Sekarang Tiang kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita tentang budaya positif di sekolah. Untuk kali ini saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan klik tombol raise hand yang ada di layar Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilakan kepada penanya.
Ya, di sana sudah ada Bapak Pande Komang Mika. Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Ibu Moderator. Sebelum saya mengajukan sebuah pertanyaan, bagus sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Komang. Apa yang disampaikan sama Ibu Komang sangat mudah untuk dipahami. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya. Dari pemaparan yang disampaikan tadi, di sana ada sebuah kalimat yang menarik yang dapat saya kutip, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih konkret apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu agar betul-betul kita sebagai seorang guru itu lebih memahami apa itu tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin seperti itu Bu Komang yang dapat yang sampaikan pertanyaannya. Suksema. Baik, waktu kami kembalikan kepada Ibu Komang Trisna Dewi. Kepada Bapak Pande Komang Mika, saya ulang untuk pertanyaannya. Bapak menanyakan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Demikian Bapak. Iya betul, Bu Moderator. Ya, silakan Ibu Komang Trisna Dewi. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Mika untuk pertanyaannya. Tapi sebelum Tiang menjawab pertanyaan yang Pak Mika tanyakan tadi, mengapa harus keyakinan, mengapa tidak peraturan saja, nggih. Mungkin Tiang bisa balik bertanya dulu kepada Pak Mika, nggih. Satu pertanyaan yang mungkin sering kita alami, yang sering kita lakukan bersama-sama. Nah, seperti yang kita percaya di Bali, Bapak mungkin sering membunyikan klakson ya ketika mungkin Bapak berkendara di jalan raya, ketika Bapak mungkin melewati jembatan, melewati tempat-tempat yang dikeramatkan. Mungkin dia bisa bertanya dulu kenapa mungkin Bapak melakukan hal tersebut? Mungkin itu karena di jalan-jalan mungkin di Bali yang disampaikan sama Ibu Komang itu, ya karena keyakinan, ya kembali lagi yang disampaikan tadi, karena keyakinan kita terhadap suatu tempat tersebut, mungkin karena tempatnya angker kah, mungkin karena tempatnya kita dengar sering ada sebuah kejadian kah, sebuah penghargaan sih kalau menurut Tiang kepada hal-hal yang di luar alam kita seperti itu, Bu Komang. Berarti sama seperti mungkin jawaban yang Bapak sampaikan, Bapak melakukan itu karena Bapak meyakini itu, karena Bapak meyakini itu. Nah, sama juga halnya dengan keyakinan kelas, Bapak. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid. Jadi keyakinan itu bersumber dari anggota kelas dan dilaksanakan dengan tanpa adanya rasa takut Bapak dan Ibu. Jadi selama kesepakatan itu diyakini, jadi mereka akan melaksanakan keyakinan itu tanpa adanya rasa tekanan atau rasa takut. Nah, sedangkan peraturan adalah sebuah pakem yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi peraturan itu sebuah kesepakatan yang sudah dipakemkan, setelah itu diformalkan oleh pihak sekolah, mungkin menjadi sebuah tata tertib. Dan dalam pelaksanaannya itu diawasi oleh penegak peraturan. Nah, dalam hal ini penegak peraturan itu bisa guru, bisa kepala sekolah, ataupun aparat lainnya. Nah, dalam penegakan peraturan inilah tidak diharuskan adanya keyakinan, tetapi lebih ditekankan dalam penegakan, sehingga menimbulkan persepsi menakutkan yang tetap harus diikuti. Jadi keyakinan itu lebih kepada bagaimana kita mempercayai itu sebagai sebuah nilai kebajikan, sedangkan peraturan itu lebih bersifat formal, ya. Jadi lebih bersifat penegakan. Jadi kita akan merasa takut karena itu adalah sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi seperti itu, Pak Mika. Terima kasih Bu Komang atas jawabannya. Mungkin dari penyampaian yang jawaban Bu Komang sampaikan berarti tidak menutup kemungkinan apabila sebuah keyakinan itu
pada saat prosesnya dia, setelah kita lakukan dengan anak-anak itu, dia akan berubah menjadi sebuah peraturan. Bagaimana itu? Apakah bisa seandainya sebuah keyakinan itu yang sudah kita buat dengan anak-anak, kita jadikan sebuah peraturan seperti itu? Enggak, Mbak Mika. Jadi menurut Tiang bisa saja ketika keyakinan yang sudah kita sepakati di awal itu berubah menjadi sebuah peraturan ketika keyakinan itu diformalkan dengan cara dituangkan dan ditetapkan dalam peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Jadi seperti peraturan lainnya juga, selama itu belum dirubah, aparat penegak peraturan selama peraturan itu belum dirubah, aparat penegaknya wajib menegakkan peraturan tersebut. Dalam hal ini kita sebagai guru, Bapak. Nah, biasanya aspek penegakan ini yang nantinya ditakuti oleh murid kita, sehingga menimbulkan kesan menakutkan ketika ada kata peraturan. Nah, apakah keyakinan ini juga bisa hilang? Menurut Tiang bisa saja, selama kita yang membuat keyakinan ini tidak lagi mempercayai hal tersebut. Sedangkan peraturan itu tidak akan bisa hilang selama belum dihapus oleh pihak yang menjadikannya sebuah formalitas. Jadi seperti itu, Pak Nika. Bu Komang, cukup jelas pemaparan Ibu Komang. Demikian yang dapat Tiang tangkap, untuk kedepannya mungkin bisa Tiang terapkan nanti di kelas. Sukses semua Bu Komang. Tiang kembalikan ke moderatornya. Ya, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Di sini sudah ada Bapak Ide Bagus Ari. Kepada Bapak Ide Bagus Ari kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari moderator. Adapun yang saya ingin tanyakan di sini, di penjelasan mengenai penghargaan di sana dikatakan bahwa penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Salah satunya dikatakan bahwa penghargaan tidak efektif, padahal kita sering melakukan itu. Dan menurut saya efektif. Apa mungkin bisa dijelaskan mengapa dikatakan tidak efektif? Itu Kemang. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Ide Bagusari. Di sini saya ulang pertanyaannya, mengapa penghargaan dikatakan tidak efektif? Seperti itu ya Pak Ide Bagusari? Ya, di sisi lain tidak efektif, tapi kan sebenarnya efektif, gitu, seperti itu. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Komang Trisna Dewi. Terima kasih Pak De Bagus atas pertanyaannya. Sebelumnya Pak De Bagus, ketika saya belum menjadi calon guru penggerak, sebelum belajar mengenai modul ini, saya juga beranggapan bahwa ketika saya memberi penghargaan kepada murid, itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan efektivitas murid saya. Nah, tapi ternyata hal itu berlaku sebaliknya. Itu adalah motivasi yang tumbuh secara eksternal dari dalam dirinya. Mereka termotivasi karena ada sebuah penghargaan yang dituju. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena atas dasar kemauannya mereka sendiri. Nah, suatu penghargaan adalah suatu bentuk atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Nah, hanya jika murid melakukan hal ini, maka murid akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika murid mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kemungkinan murid akan kecewa, dia akan berkecil hati, dan kemungkinan juga murid tidak akan mau berusaha lagi ketika apa yang dia inginkan, yaitu penghargaan dari gurunya, itu dia tidak dapatkan. Jadi, mengapa saya bisa katakan bahwa penghargaan itu tidak efektif? Karena itu mungkin dalam jangka pendek bisa kita nikmati hasilnya, tapi ketika jangka panjang, itu akan tidak efektif lagi, karena mereka bekerja atas dasar penghargaan, bukan atas dasar motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Bapak. Jadi mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, Bapak. Ya, saya rasa penjelasan Bu Komangnya sudah jelas sekali. Terima kasih Bu Komang. Oke, sama-sama Bapak. Selanjutnya, untuk penanya selanjutnya, apakah ada penanya selanjutnya?
Apakah mungkin sudah cukup jelas sekali apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Komang? Sudah tidak ada penanya lagi. Jadi, apakah sesi berbagi ini bisa saya akhiri, Bu Komang, selaku narasumber? Oke, Bapak, Ibu, mungkin sebelum Ibu moderator akhiri, yang ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, nggih. Iya, silakan. Nggih, Bapak dan Ibu, sebelum tiang akhiri, mungkin di sini ada refleksi diri yang harus kita lakukan, karena tiang menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu, sesuatu itu akan bermakna bagi kita ketika kita bisa merefleksi hal-hal apa saja yang sudah kita dapatkan dari yang kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai refleksi diri. Jadi pertanyaan ini nanti bisa Bapak kerjakan dalam Padlet yang sudah tiang sematkan di bawah. Jadi mungkin hal positif apa saja yang sudah Bapak atau Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi berbagi ini. Setelah itu, mungkin setelah kita mempelajari ini, hal konkret apa sih yang paling pertama yang ingin kita lakukan dalam penerapan terkait pemahaman budaya positif. Yang mohon nanti refleksinya bisa dituliskan dalam tablet ini sehingga kita sama-sama bisa belajar dari refleksi ini. Jadi sudah sejauh mana pemahaman kita tentang refleksi ini dan apa yang akan kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Nah, sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan tiang menyampaikan sebuah pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Jadi semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini Bapak dan Ibu bermanfaat untuk kita bersama, bisa memotivasi kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya untuk bersama-sama bergerak menjadi agen perubahan pendidikan di Indonesia. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Sebagai akhir kata, tiang tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Waktu tiang kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu narasumber, luar biasa sekali kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan berbagi tentang pemahaman budaya positif. Betapa pentingnya bagi kita untuk memahami menciptakan lingkungan positif di sekitar kita, terutama di sekolah kita. Dimulai dari disiplin positif, motivasi perilaku, kemudian tadi kita juga berbagi kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Luar biasa sekali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kegiatan kita pada malam hari ini akan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang hasil webinar yang dilaksanakan oleh Bu Komang Krisna. Nah, setelah saya melakukan webinar itu, saya sudah mengerti apa yang dijelaskan sudah lengkap tentang webinar budaya positif. Setelah itu nanti saya akan mencoba untuk mempraktekkan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Setelah mengikuti proses webinar yang dilaksanakan oleh teman sejawat kami, yang saya dapatkan di sini banyak sekali, terutama pada penerapan budaya positif, hal-hal yang berkaitan tentang pemecahan masalah dalam hal interaksi kami dalam pembelajaran, terutama dengan murid, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan tuntunan, inspirasi, misalnya seperti penerapan disiplin, penentuan hukuman. Jadi banyak bisa dikatakan kekeliruan kami yang bisa diluruskan di sini. Jadi proses webinar ini menurut kami sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kami. Saya harapkan mungkin di kemudian hari bisa dilanjutkan lagi, tidak berhenti di sini. Jadi secara umum jalannya webinar
sangat lancar dan benar-benar konten yang dibawa benar-benar bisa kami manfaatkan dengan baik. Hal yang saya rasakan ketika saya melakukan aksi nyata adalah saya merasa sangat bangga dan senang. Senang karena saya sudah bisa mengimplementasikan budaya-budaya positif khususnya di kelas saya sendiri. Bagaimana kami berkolaborasi antara murid dengan saya membentuk sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan dilaksanakan oleh anak-anak saya berdasarkan motivasi intrinsiknya. Mereka terbiasa melakukan hal-hal positif bukan karena takut dihukum, bukan karena menginginkan sesuatu, tapi karena mereka meyakini bahwa itu adalah hal yang bermanfaat bagi mereka. Di satu sisi, saya juga merasa bangga. Saya bisa berbagi dengan teman-teman saya di sekolah, berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana menerapkan budaya positif, bagaimana membangun iklim positif di kelas mereka masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan pada sesi berbagi dalam webinar ini bisa berdampak positif ke depannya bagi lingkungan di kelas saya dan di sekolah pada umumnya.